Apa sih virus itu? Virus adalah mikroorganisme yang terdiri dari suatu asam nukleat yang dikelilingi oleh lapisan protein. Untuk singkatan atau daftar-daftar tentang virus itu ada virus HBV atau hepatitis B, HCV itu termasuk hepatitis C atau HSV, herpes simplex, HIV itu human immunodeficiency, terus ada RSV, respiratory syncytial, baru ada VZV, ada varicella zoster, dan yang terakhir yang lagi marak di dunia yaitu virus COVID atau coronavirus disease. Nah, setelah kita membahas apa sih itu virus, lalu kita bahas mengenai obat antivirus. Obat antivirus itu mencakup obat anti non-retrovirus sama obat antiretrovirus. Nah, kita pertama membahas tentang obat anti non-retrovirus dulu. Obat non antiretrovirus itu termasuk mencakup obat antivirus untuk herpes, antivirus untuk influenza, antivirus untuk HBV dan HCV. Kalau obat antiretrovirus itu mencakup penghambat transkriptase balik nukleosida atau NRTI. Yang kedua ada penghambat transkriptase balik nukleotida atau NTRTI. Yang ketiga ada inhibitor transkriptase balik non nukleosida. Baru ada penghambat protease, dan yang terakhir penghambat masuknya virus. Lalu kita lanjut dengan pembahasan agen antivirus. Nah, agen antivirus itu terdiri dari apa aja sih? Nah, yang pertama ada obat untuk herpes, yaitu contoh obatnya itu ada acyclovir, ganciclovir, tapi yang sering dijual di pasaran sering laku itu ada obat acyclovir. Yang kedua itu ada penghambat fusi dan inhibitor protease. Lalu ada penghambat transkriptase terbalik yang mencakup nukleosida dan non-nukleosida. Baru yang ketiga ada obat flu, contohnya ada amantadin sama zanamivir. Baru yang keempat itu ada obat untuk HBV dan HCV. Contoh obat itu ada lamivudin, ribavir, boceprevir sama sofosbuvir. Nah, setelah kita membahas agennya itu, kita membahas beserta obatnya dan mekanisme aplikasi klinis, farmakokinetik interaksi, toksisitas obatnya beserta efek sampingnya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai obat antiviral dulu atau anti non-retrovirus. Yang pertama ada obat untuk anti herpes, contohnya ada acyclovir, valacyclovir, penciclovir. Tetapi obat yang sering dijual seperti yang saya bilang tadi, yang sering diresepkan ada obat acyclovir, yang dimana obat ini merupakan obat sintetik jenis analog nukleosida purin. Sifat antivirus acyclovir ini terbatas pada kelompok virus herpes. Mekanisme kerja obat dari acyclovir ini yaitu agak efektif. Acyclovir pertama-tama harus diubah dulu menjadi acyclovir monofosfat oleh enzim yang hanya ditemukan pada virus disebut thymidine kinase atau TK. Kemudian diubah menjadi bentuk trifosfat aktif oleh enzim manusia yang ditemukan di dalam sel. Lalu efek samping dari obat ini yaitu yang didapat acyclovir dapat mengendap di tubuli renal bila dosis yang diberikan sangat berlebihan atau pada pasien dehidrasi. Keadaan pasien tersebut dapat menyebabkan penurunan bersihan kreatinin. Baru pada pasien dengan bersihan ginjal yang kurang dapat timbul efek samping seperti tremor, halusinasi, kejang, dan koma. Lalu toksisitas pada obat ini yaitu bentuknya oral yang dapat menyebabkan mual, diare, dan sakit kepala. Acyclovir intravena dapat menyebabkan toksisitas ginjal dan ESSP. Baru yang kedua ada obat anti-influenza, contohnya itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada amantadin dan rimantadin, oseltamivir, zanamivir, dan veramivir. Mekanisme aksi obat dari amantadin dan rimantadin ini yaitu memblok saluran proton M2. Lalu untuk oseltamivir dan zanamivir yaitu menghambat enzim neuraminidase pada virus yang berfungsi untuk masuknya virus dan membantu pelepasan partikel virus yang baru
terbentuk dari sel yang terinfeksi. Aplikasi klinisnya yaitu M2 blocker hampir menghilangkan profilaksis orang lain dengan jenis flu terbaru dengan memperpendek gejala. Untuk farmakokinetik dan interaksinya bentuknya oral kecuali zanamivir. Toksisitas obatnya yaitu oseltamivir dan peramivir. Efeknya gastrointestinal delirium pada pasien dengan influenza aktif. Kalau untuk zanamivir, bronkoplasma pada penderita asma. Lalu yang ketiga ada obat anti HCV. Contoh obatnya daclazivir, elbasvir, sama ledipasvir. Obat ini mempunyai mekanisme aksi NS5A inhibitor dan aplikasi klinisnya HCV bagian dari regimen kombinasi. Farmakokinetik klinisnya oral dan toksisitas obatnya sakit kepala beserta kelelahan. Nah, untuk yang keempat ada obat antihepatitis. Contoh obatnya interferon A atau lemifudin atau entecavir. Kita bahas mengenai obat interferon dulu atau antretoviral, yang dimana obat ini sebenarnya adalah sitokin kelompok glikoprotein yang dihasilkan oleh sel mamalia bila sel tersebut terpapar oleh virus, double stranded RNA, dan banyak zat lain lagi seperti eksotoksin, bakteri, dan polyanion. Mekanisme kerja dari interferon alfa 2 ini bekerja dengan meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh dan menghambat pertumbuhan virus atau kanker. Interferon alfa 2 tersedia ini dalam bentuk suntikan. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Farmakokinetik pada obat ini yaitu interferon tidak dapat diserap secara oral. Setelah pemberian IM atau SK dari IPN, kadar puncak dicapai dalam 4-8 jam saja. Di cairan tubuh interferon cepat sekali diinaktivasi, mungkin karena IFN dikatabolisir oleh hati, dan efek samping yang didapat oleh obat ini yaitu pemberian interferon dilaporkan menimbulkan demam, malaise, dan rasa lelah. Pemberian jangka lama dapat menimbulkan seperti rambut itu bisa kelihatan seperti rontok ya. Setelah kita bahas obat anti non-retroviral, lalu kita bahas ini obat anti retroviral yang mencakup yang pertama ada nukleosidae transkriptase inhibitor atau NRTI. Contoh obatnya itu seperti abacavir, zidofudin, emtricitabin, yang dimana mekanisme aksi obat ini yaitu menghambat pembalikan HIV transkriptase setelah fosforilasi oleh enzim seluler. Resistensi silang umum tetapi tidak lengkap. Aplikasi klinisnya dengan durasi kerja biasanya lebih lama dari waktu paruh. Dan toksisitas obat yang didapat dari obat ini kebanyakan NRTI tidak dimetabolisme secara ekstensif oleh enzim mati seperti isoform P450, sehingga mereka memiliki sedikit interaksi yang menyangkut karakteristik farmakokinetiknya. Lalu yang kedua ada non-nucleoside transkriptase inhibitor, yang dimana mekanisme aksi dari obat ini yaitu menghambat pembalikan HIV transkriptase. Lalu aplikasi klinisnya yaitu semua NNRTI dimetabolisme melalui fosforilasi P450. Lalu toksisitas obat yang didapat yaitu penginduksi isozin P450 dan inhibitor mengubah durasi kerja NNRTI catatan entravirin. Lalu yang ketiga ada protease inhibitor atau penghambat protease. Contoh obatnya itu ada atazanavir, ritonavir, darunavir. Mekanisme aksi dari obat ini yaitu menghambat pemrosesan protein virus, resistensi silang antara PLS umum. Lalu aplikasi klinisnya yaitu eliminase terutama melalui metabolisme oleh isozin P450. Mereka bertindak sebagai substrat dan inhibitor P450. Lalu toksisitas obatnya yaitu dapat menghambat metabolisme P450 dari banyak obat termasuk antihistamin, penghambat reduktase HMG-CoA, kontrasepsi oral, dan hipnotik sedatif. Lalu yang keempat ada obat
entry inhibitor atau inhibitor masuk, seperti contohnya obatnya enfofortit. Mekanisme obat yang didapat dari obat ini yaitu memblokir fusi antara membran virus dan seluler. Aplikasi klinisnya itu hidrolisis ekstra hepatik enfofortit atau injeksi subkutan. Toksisitas obatnya yaitu penginduksi dan penghambat PM450, mengubah eliminasi maravirus tanpa efek pada enfovirtit. Baru yang kelima ada integrase inhibitor. Contoh obat itu seperti dolutegravir, elvitegravir, lalu ada raltegravir. Baru mekanisme aksi dari obat ini yaitu memblokir integrasi virus HIV1 dan HIV2, dan toksisitas obatnya penginduksi dan penghambat PM450, mengubah eliminasi dari dolutegravir dan elvitegravir.